Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daviza Adiansa, NPM 2171020016. Di sini saya akan menjelaskan tentang flow chart. Apa itu flow chart? Flow chart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Apa fungsi flowchart? Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Jenis-jenis flowchart. Pertama, ada flowchart dokumen atau dokumen flowchart, atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Selanjutnya kita akan membahas flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program atau program logic flowchart dan flowchart program komputer terinci atau detailed computer program flowchart. 3. Flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat, ada flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Terakhir, ada flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem. Hampir sama dengan flowchart sistem, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Simbol-simbol flowchart. Kesatu, ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Kedua, ada on page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Ketiga, ada off page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar kerja yang berbeda. 4. Terminator, simbol ini menyatakan awal atau akhir suatu program. 5. Proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Keenam, ada decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. 7. Input output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. 8. Manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. 9. Ada dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. 10. Predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Ke-11. Display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. 12. Preposition, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Contoh flowchart mie rebus. 1. Menggunakan simbol terminator untuk memulai.
Kedua, menggunakan simbol proses untuk siapkan 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci, mangkok, sendok, dan garpu. Ketiga, menggunakan simbol input atau output, masukkan air ke dalam panci. Keempat, menggunakan simbol proses, tunggu air hingga mendidih. Kelima, menggunakan simbol input atau output, masukkan mie instan. Keenam, menggunakan simbol proses, aduk dan tunggu hingga matang. Ketujuh, menggunakan simbol input atau output, masukkan mie dan bumbu ke dalam mangkok. Kedelapan, menggunakan simbol proses, aduk mie hingga merata. Kesembilan, menggunakan simbol proses, sajikan mie. Kesepuluh, yaitu menggunakan simbol terminator, selesai. Itulah tugas video saya tentang flowchart. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.